Al-Nafsi itu kan kalian pasti nggak akan daftar ya. Udah kita kuning kayak ini, udah kita gundul, kita lagi belum bisa baca kayak gundul. Makanya sharing saya itu selalu menerjemahkan literasi Islam ke bahasa yang lebih sekarang. Katakan aja apa yang kalian rasain. Jadi itu nggak perlu dikarenakan. Kalau kalian melihat istri kalian kayak cantik banget, kamu balik aja. Kok kamu di sini? Harusnya di mana? Harusnya kamu di langit. Kok di langit? Gombal itu mengekspresikan rasa. Cowok yang paling baik dalam menggombal istrinya paling ya, berarti yang paling mencintai istrinya. Kalau dia nggak ngerasain apa-apa dengan istrinya, garing banget tuh gombal. Yang barusan saya sampaikan garing kan? Kalau saya menyampaikan itu ke istri saya nggak akan garing. Kenapa? Karena ada rasanya. Menggombali istri, bercanda dengan istri kayak tadi itu kan manggil saya Aisyah itu dengan panggilan manja. Apa panggilan Mairo? Jangan kenal. Padahal itu suka manggil Aisyah dengan panggilan Aish. Sampai di Sunda jadi Aish. Itu saya gitu. Karena orang Sunda nggak bisa bilang Ain, mau bilang Aish jadi Aish. Ada orang yang ngomong sendiri bisik-bisik kan rasanya kayak lagi ngomong aku deh. Sensitif, gampang marah, tantrum, galak, bentak dan seterusnya. Ini saja diri kita dan kita. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk tawazun, seimbang dalam kehidupan kita. Allah memberikan kita taufik untuk mindful, untuk hadir, dan Allah memberikan kita taufik untuk tidak takalluf dalam kesehatan. Karena Allah melihat seberapa ilham kita kepada, berharap seberapa merengek kita berhadapan Dia, sehingga ketika kita Allah melihat kita merengek habis-habisan, Allah akan berikan justru dengan cara yang sangat istimewa. Kita sebelum memilih mau jadi orang benar atau orang yang benar, mau jadi orang bertakwa atau mau jadi orang durhaka, mau jadi orang bersyukur atau menjadi orang yang kufur, itu pilihan kita. Pasti pilihan itu akan membawa dia kepada kebahagiaan. Tapi apapun pilihannya, selalu akan Allah hadapkan dengan ujian sebenarnya. Jadi kita milih misalnya ujian, itu pasti. Tidak ada pilihan hidup yang kita ambil kecuali yang pertama banget sebenarnya adalah kufur. Sehingga apapun pilihan kita ambil, pasti akan diuji dulu oleh Allah. Hasiban nasu ayyutraku ayyuhum amanu wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan saja mengatakan beriman, memilih menjadi beriman sementara tidak lagi diuji? Walaupun ada fatanna alladziina min qablihim, kamu sudah diuji oleh sebelum mereka. Jadi tidak kita doang, para nabi, orang-orang saleh, para sahabat, ketika mereka beriman, Allah menguji mereka. Jadi ujian yang dihadapi manusia itu bukan berarti pilihannya salah, tapi itu adalah konsekuensi dari setiap pilihan kita, baik ataupun buruk. Kalau baik namanya ujian, kalau buruk namanya hukuman. Tapi kalau ujian itu pasti ada. Nah, hasil yang kita dapatkan itu tergantung seberapa sabar kita menjalani ujian. Gak ada seorang suami yang bisa memprotek keluarganya dari neraka kalau dia sendiri adalah ahli neraka, artinya ahli maksiat. Sehingga dimulailah diri kamu baru keluarga kamu. Diri kamu di sini adalah suami. Itu ayat di surat At-Tahrim, perintah untuk para suami untuk menjaga dirinya dari dosa agar dia bisa menjaga juga keluarganya dari dosa. Kalau dia nggak bisa menjaga dirinya dari dosa, dia nggak mungkin bisa mengajak dan menjaga keluarganya dari dosa. Itu biasa sekali kalau lagi cekcok sama pasangan, kamu itu nggak sama aku, gitu. Nah, kalau saya bilang ridho, walaupun hati saya masih ada sebelnya, sebetulnya saya ridho. Orang ridho itu bukan berarti nggak boleh sebel. Orang ridho itu bukan berarti nggak boleh ada unek-uneknya, bukan berarti dia nggak boleh ada ganjelannya. Ridho itu adalah ketika dia berkenan, kamu adalah istri yang saya cintai, kamu adalah istri yang saya syukuri dengan segala kekurangan. Kalau nggak ridho, saya nggak rela kamu jadi istri saya karena kamu tidak menunaikan hak saya, kamu berhak kepada saya. Itu
berat nanti konsekuensi dari ketidakridhaan. Lawan dari ridha itu kan murka. Jadi pertanyaannya cukup singkat, bagaimana sih mengurangi overthinking dalam segala hal? Berdiskusilah dengan mereka dalam memutuskan satu urusan. Musyawarah itu, wasyawirhum itu berselisih pikiran atau bergantian. Jadi setiap orang menyampaikan isi pikirannya, pendapatnya, itu namanya musyawarah. Dan kadang-kadang berselisih, kadang-kadang berbeda pendapat, itu nggak apa-apa, itu bagian dari musyawarah yang kayak gitu. Nah, kita azamnya, kalau kamu sudah berazam, azam di sini artinya sudah diputuskan, satu urusan sudah diputuskan, fatawakal, belajar serahkan kepada Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Salah satu cara kita menyudahi sebuah keputusan, sebuah keinginan adalah dengan serahkan semua yang sudah kita ikhtiarkan atau yang kita putuskan kepada Allah bagaimana hasilnya. Nanti masuk ke kategori yang ketiga. Kenapa muncul anxiety overthinking? Kurang banyak berserah pada Allah, terlalu takalluf. Kalau gara-gara saya kasih nasihat ternyata dia malah jadi susah, itu gara-gara saya dong. Kan berarti kita terlalu takalluf, membebankan diri kita dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Apa itu? Masa depan. Apalagi di luar kemampuan kita, hasil. Jangankan masa depan, hari ini aja, satu detik kemudian, itu di luar kemampuan kita loh. Apa yang akan terjadi satu yang akan datang kita nggak pernah tahu. Jadi jangan bebankan diri kita dengan apa yang di luar kemampuan kita. Jangankan yang besok, lusa, bulan depan, tahun depan, 1 menit ke depan, kita nggak boleh terbuka. Bagian saya adalah sekarang, bagian saya adalah kerja, sedangkan bagian Allah adalah nanti, bagian Allah adalah hasil. Serahkanlah hasil. Yang penting kita sudah menjalani prosesnya dengan cara terbaik dan sesolid mungkin, bukan yang bagus. Bagaimana alhamdulillah, makanya ayat berikutnya kasihani kami Allah. Begitu kan?